Selamat pagi rekan mahasiswa, bertemu kembali dalam mata kuliah kewarganegaraan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang good governance. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang good governance dengan tujuan pembelajaran. Terlain adalah tentang pengertian dan latar belakang good governance. Kemudian memahami tentang prinsip-prinsip good governance. Kemudian penerapan prinsip good governance pada sektor publik. Kemudian penerapan good governance pada sektor swasta atau good corporate governance. Dan good governance di dalam kerangka otonomi daerah. Baik, kita akan masuk pada pengertian good governance. Menurut UNDP atau United Nations Development Program, governance sendiri diartikan sebagai pelaksanaan kewenangan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatan dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat. Perlu diingat ya, governance tidak sama dengan government. Ya. Kalau government itu lebih pada melihat pada lembaga-lembaga negara, lembaga pemerintahan, dan sebagainya. Nah, kalau governance itu bisa juga diartikan secara bebas sebagai tata kelola. Nah, kalau ada kata good governance berarti adalah tata kelola yang baik. Ya. Tata kelola apa? Mengelola jalannya pemerintahan. Ada juga beberapa pengertian yang lain, saya tuliskan di bawah. Good governance itu sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang taat dengan aturan-aturan, sehingga dalam proses pengambilan keputusan dapat dihindari usaha untuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian ada definisi yang lain dari LAN. Good governance diartikan sebagai menyelenggarakan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Good governance juga diartikan sebagai tata pemerintahan. Nah, governance adalah proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengambilan keputusan. Pelaksanaan proses ini pada saat sekarang diperlukan transparansi, partisipasi stakeholder, aturan main atau penegakan hukum, dan pengambilan keputusan, dan juga perlu accountability bagi mereka yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, agar pengambilan keputusan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya. Nah, inilah rekan mahasiswa tentang pengertian good governance. Ya. Kita lanjutkan apa yang menjadi latar belakangi munculnya good governance di Indonesia. Sebenarnya tuntutan untuk good governance di Indonesia ini sudah lama dan harusnya sih sudah diterapkan sejak pemerintahan dibentuk, tetapi yang mendorong untuk percepatan pelaksanaan good governance di Indonesia ini terjadi pada era reformasi ya, pada masa awal reformasi di Indonesia, yaitu sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1997, kemudian memunculkan reformasi di berbagai bidang. Nah, pada tahun 1998 ketika krisis ekonomi akibat krisis ekonomi 97, negara kita mengalami kesulitan di dalam perekonomian dan pemerintah kita mengajukan peminjaman ke bank-bank donor atau ke negara-negara donor, dalam hal ini yang tergabung di dalam IMF. Nah, IMF sendiri mensyaratkan bagi negara-negara yang
pengen menghasilkan pinjaman untuk pelaksanaan good governance ini. Nah, inilah yang melatar belakangi munculnya good governance di Indonesia. Jadi kalau kita lihat ada dua latar belakang yang bisa dijadikan munculnya atau perkembangan good governance di Indonesia, yaitu ada tuntutan eksternal dan tuntutan internal, yang dua-duanya dilatar belakangi oleh krisis ekonomi tahun 1997. Tuntutan eksternal itu dari lembaga donor atau lembaga yang memberi hutang. Lembaga donor ini mendorong negara-negara anggotanya, yaitu penghutang termasuk negara kita Indonesia, untuk menghormati prinsip-prinsip ekonomi, pasar, dan demokrasi sebagai prasyarat dalam pergaulan internasional. Kemudian tuntutan internal itu tuntutan di dalam negara kita sendiri. Krisis ekonomi yang berlanjut pada krisis politik menyebabkan rakyat Indonesia mengajukan tuntutan reformasi di segala kehidupan pemerintahan. Nah, inilah yang mendorong atau melatar belakangi good governance di negara kita atau di Indonesia. Ada dua hal ya, tuntutan eksternal dan tuntutan internal. Dan semua itu terjadi di latar belakangi adanya krisis ekonomi tahun 1997. Nah, UNDP sendiri telah memberikan prinsip-prinsip adanya good governance. Prinsip-prinsip ini adalah aturan-aturan atau hal-hal yang harus dipatuhi atau harus diikuti ketika suatu negara atau suatu pemerintahan, suatu government disebutkan atau dinyatakan sebagai government yang good governance atau pemerintahan yang melakukan tata kelola pemerintahan yang dengan baik. Jadi semakin banyak prinsip yang sudah diterapkan, berarti semakin baguslah tata kelola dari pemerintahan tersebut. Nah, ke-9 prinsip tersebut adalah seperti ada di dalam slide, yaitu yang pertama prinsip partisipasi. Ini partisipasi dari masyarakat. Kemudian prinsip aturan hukum, ya, artinya setiap dalam kebijakan harus sesuai dengan taat hukum. Kemudian transparansi. Kemudian prinsip peduli pada stakeholder. Kemudian prinsip konsensus atau taat pada konsensus, ya. Kemudian kesetaraan dan prinsip efektif dan efisien. Kemudian prinsip akuntabilitas dan prinsip memiliki visi yang strategis. Nah, ini ke-9 prinsip yang sudah ditetapkan oleh UNDP untuk bisa dipakai oleh pemerintahan di negara-negara di dunia untuk melakukan tata kelola pemerintahan yang baik. Teman-teman rekan-rekan mahasiswa bisa mencari sendiri arti dari prinsip-prinsip ini di berbagai sumber yang sudah disediakan, ada tersedia di internet. Selanjutnya, konsep good governance ini harus dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ya. Jadi yang dituntut untuk melaksanakan good governance atau tata kelola yang baik itu bukan hanya pemerintah, tapi juga swasta dan juga masyarakat. Dan masing-masing mempunyai peran sebagai berikut. Ya, untuk lembaga pemerintahan atau government itu harus mampu menciptakan lingkungan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam yang kondusif. Nah, kondusif bagi siapa? Kondusif bagi kita semua, ya. Kondusif bagi pemerintahan, juga kondusif bagi sektor swasta, juga kondusif bagi masyarakat pada umumnya. Nah, itu peran dari
pemerintah. Kemudian dari sektor swasta juga harus berperan aktif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Kemudian bagi masyarakat sendiri atau civil society harus mampu berinteraksi dengan aktif dengan berbagai macam aktivitas perekonomian, sosial, politik, termasuk bagaimana mengontrol terhadap jalannya aktivitas tersebut. Nah, di civil society harus juga berinteraksi pada dua lembaga yang ada sebelumnya, yaitu lembaga swasta dan pemerintahan. Nah, jadi ketiga unsur ini yang ada di sebuah negara, itu pemerintah, swasta, dan masyarakat, ini harus melaksanakan konsep good governance ini. Nah, ini contoh penerapan prinsip-prinsip good governance pada sektor publik atau sektor pemerintahan ya, pemerintah. Ini sebelumnya kita lihat dulu tentang pengertian sektor publik. Apa sih sektor publik ini? Sektor publik adalah bagian dari ekonomi yang berkaitan dengan pengadaan layanan pemerintah. Nah, sektor publik adalah sektor-sektor yang meliputi badan-badan pemerintahan, ya, ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta unit-unit kerja pemerintah, dan juga perusahaan milik negara, baik BUMN maupun BUMD. Kemudian yayasan, ormas, organisasi politik, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi nirlaba. Nah, kemudian pengertian dari pelayanan publik sendiri apa? Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa kewarganegaraan dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ini dalam penerapan prinsip governance pada sektor publik. Nah, dasar hukum atau dasar perintah pelaksanaan good governance pada sektor publik ini ada beberapa seperti ada di bawah ini, yaitu tentang tahapan MPR, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang tata cara, peran serta masyarakat dan dalam penyelenggaraan negara. Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dan ini dasar-dasar hukum dalam penerapan good governance pada sektor publik. Kemudian penerapan good governance pada sektor swasta atau biasa disebut sebagai good corporate governance. Nah, ini prinsip-prinsip dalam good corporate governance ini tertuang di dalam SK Menteri BUMN nomor EP 117 MBU 2002. Apa prinsip-prinsipnya adalah ada 5, yaitu transparansi yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan putusan dan keterbukaan dalam menyampaikan informasi material perusahaan. Kedua adalah kemandirian, yaitu perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan. Ketiga, akuntabilitas, itu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organisasi. 4, pertanggungjawaban, yaitu adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku. Kelima adalah kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan yang berlaku. Nah, ini penerapan good corporate governance di sektor swasta.
Nah, kemudian pengertian good governance dalam kerangka otonomi daerah. Di good governance ini juga harus diterapkan oleh pemerintah daerah, ya. Pengukuran keberhasilan kinerja Pemda bisa juga dengan mengamati seberapa banyak prinsip-prinsip good governance diterapkan dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Jika Pemda ini menerapkan banyak prinsip-prinsip good governance, maka rakyat terpuaskan akan permintaan pelayanannya, sehingga tercapailah yang namanya good governance. Dan sebaliknya, jika Pemda menerapkan sedikit atau mungkin bahkan prinsip-prinsip nggak ada yang diterapkan, maka rakyat tidak puas terhadap pelayanannya. Akan menimbulkan terjadi banyak keluhan atau protes. Dengan demikian, good governance tidak tercapai. Inilah rekan mahasiswa, saya kira sedikit tentang pengantar good governance. Mudah-mudahan nanti akan kita dalam lagi di dalam diskusi kita di dalam WA Group. Terima kasih yang saya sampaikan. Selamat belajar.